jamaah taklim yang sama-sama hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita yang sudah dijadwalkan. Tentunya ini tidak terlepas dari nikmat sehat afiat, nikmat iman Islam. Sekali lagi semoga langkah-langkah kita ini kita berharap kepada Allah menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kita menghaturkan pujian, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana janji saya pada Rebo yang lalu bahwa pada pagi hari ini kita sedikit untuk membahas daripada keutamaan wudhu. Di antara keutamaan wudhu, bahkan di dalam subul iman atau cabang perbuatan iman, pertama niat wudhu, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sedikit kepala, rambut di kepala, kelima membasuh dua kaki sampai mata kaki, dan keenamnya tertib. Itu rukun wudhu. Rukunnya itu artinya rukun ini yang harus dilakukan, tidak boleh tidak, karena rukun. Ketika tidak dilakukan maka ibadah tersebut, wudhu tersebut tidak sah. Niat buka, basuh kedua tangan, kecuali kalau tangannya satu, buntung, itu kan satu yang basuhnya tangannya, atau kakinya buntung, nggak masalah, cuma satu. Itu secara praktek zahirnya. Nah kemudian ada juga wudhu batinnya. Maka kita tidak sampai di wudhu zahir atau praktiknya seperti tadi, harus meningkat kepada wudhu batinnya. Nah kalau wudhu batinnya ini kaitannya sudah secara batinnya. Artinya ketika kita membasuh muka itu ada makna filosofnya secara batiniah. Ketika kita membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, itu ada makna-makna yang kaitannya nanti dengan batinnya. Maka di antara wudhu batinnya membersihkan hati dari kotoran-kotoran, seperti membersihkan diri dari hasud, dari iri, dari dengki. Itu diantaranya wudhu batinnya. Ya. Membersihkan diri ini masih gila kehormatan, masih gila penghargaan, masih gila terhadap pujian, itu dibersihkannya oleh wudhu batinnya. Wudhu batinnya. Gimana kalau kita masih ada hasud, kita masih ada iri dengki, masih sifat kita pengen pujian, masih sifat kita pengen dihormati, berarti udah. Nah ibadah kita ini bukan zahiriyahnya aja, harus sampai ke batiniah. Batiniah, zahiriyah itu prakteknya seperti itu. Dan prakteknya ibadah juga harus sesuai aturan fikihnya. Caranya gimana ibadah? Caranya sholat gimana? Harus ada ilmunya. Nah, itu zahiriyah prakteknya. Nah batiniahnya, kalau wudhu tadi wudhunya udah bagus, niatnya udah benar, niat wudhu secara fikih,
membasuh mukanya udah benar, membasuh tangannya juga sama, membasuh kakinya juga sama, benar menurut fikih sah wudunya karena dilakukan dengan baik dan benar sesuai fikihnya. Tapi orang itu masih ada sifat iri, hasud, masih ada sifat pengen kepuji, pengen dihormati, berarti dia hanya ibadah levelnya zohiriyah saja, prakteknya sementara batiniahnya, hatinya itu belum wudu. Belum wudu. Iya, itu yang wudu, apalagi yang kagak wudu sama sekali. Itu yang wudu. Pentingnya kita di sini saling mengingatkan. Karena gini Pak, ada orang yang amalnya baik, amaliyahnya baik, menurut fikih sah diterima. Tapi menurut torekat itu nggak diterima. Seperti wudhu gambaran yang tadi, secara fikih dia bagus wudhunya, ya baguslah pokoknya sah. Tapi hatinya masih apa? Hatinya masih iri, hasud, dengki. Berarti wudhunya itu termasuk amal ibadah diterima secara fikihnya zohiriyahnya, secara batiniahnya itu tidak diterima oleh. Sama sholat juga. Sholatnya cakep, Allahu Akbar, praktek sholatnya. Praktek sholatnya cakep. Bacaannya bagus. Jadi kalau dilihat cara sujudnya udah bagus, ada tumaninahnya. Jadi kalau dilihat dari fikih itu sholatnya udah cakep, sah menurut fikih. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, terus dia zikir. Pas habis zikir udah tuh banyak yang sudah menanti maksiat. Dia tidak bisa menghindari maksiat tersebut. Berarti itu sholatnya secara zohiriyah prakteknya sah, diterima menurut fikih, tetapi secara batiniahnya di hadapan Allah itu kosong, tidak diterima. Ya istilahnya sholat ma'iyah. Sholat ma'iyah, mampir rumah janda ya. Habis bantuan. Itu Roy. Ngapain di rumah janda ya? Mau ini ada keperluan. Enggak aja ya. Kita mau ada keperluan di gajinya. Kasih BLT. Ya Allah. Nah itu jadi kan sebagai pelajaran kita. Artinya ibadah itu bukan hanya zohiriyah tapi batiniah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka wudhu itu juga sama wudhu. Kita berangkat dari wudhu dulu. Ada amaliyah secara zohiriyah dia diterima karena udah bagus, sah dan menurut fikih. Tapi secara batiniah itu belum diterima oleh Allah. Seperti wudhu tadi udah cakep niatnya, nawaitul wudhu alirofil hadarsil asgori fadlillahi ta'ala. Kemudian dia membasuh muka. Ketika dia membasuh muka, dari atas batasan muka dia sudah tahu dari mana, dari kanan kiri batasan muka yang harus dibasuh dia sudah tahu. Kemudian ada apa saja yang harus dibasuh daripada bulu mata, bulu alis, kemudian kumis dan sebagainya. Tidak ada penghalang di mana di wajah yang menghalangi air. Kemudian dia apa? Dia